dalam lintasan histori. Selamat menyaksikan. Dengan bismillah cerita berkembang di Sungai Musi, negeri Palembang. Sejak dahulu jaya gemilang hingga Republik Indonesia sekarang. Dari buluan ibu dari Batanghari 9, berbagai suku jadi kesatuan, membentuk provinsi Sumatera Selatan. Sejauh 759 km dari Bukit Kelar, Provinsi Bengkulu, menampung sungai-sungai Batanghari 9, menyatukan berbagai suku di Uluan yang berada di setiap alur sungai tersebut. Di hilirnya, Sungai Musi bermuara ke Palembang hingga ke Sungsang dan mengalir ke Selat Bangka. Sungai Musi sebagai jalan raya perdagangan dunia dilalui oleh jalur sutra, jalur rempah, dan komoditas yang dibutuhkan dunia. Berbagai bangsa, Cina, India, dan Arab bertemu di Bandar Sriwijaya yang megah. Mereka saling berbagi cerita dan bertukar pengalaman kebudayaan hingga membentuk akulturasi yang menjadi kekayaan kebudayaan Melayu Palembang. Selamat. Tahun Saka telah lewat 605.
Pada hari ke-11 Parut terang bulan Waisakha, Dapuntah yang naik di sampan mengambil si Deyatra. Pada hari ke-7 Parut bulan terang Jetsa, Dapuntah yang merlepas dari Minangatamwang, membawa tentara 2 laksa dengan perbekalan lengkap 200 peti di sampan. Yang berjalan 312 banyaknya. Datang di mata muka Upang sukacita pada hari ke-5 Parut terang bulan. Lega gembira datang membuat wanua Sriwijaya jaya, Sidayatra sempurna. Sriwijaya jaya, Sidayatra sempurna. Sriwijaya jaya, Sidayatra sempurna. Sriwijaya jaya, Sidayatra sempurna. Pengaruh Sriwijaya sangat luar biasa, terkenal ke seluruh Asia Tenggara, menjadi pusat pengajaran agama Buddha, ditakuti oleh semua negara. Hingga pada masa Raja Balaputra Dewa, Sriwijaya menjadi pengendali jalur perdagangan utama dari Malaysia, Singapura, hingga Thailand Selatan. Namun, pada abad ke-13, Sriwijaya mulai goyah. Diserang oleh kerajaan Singasari di Jawa, serta tentara Kola dari India. Sriwijaya semakin lemah. Lalu ibu kota dipindahkan ke Jambi. Lambat laun, kekuasaan Sriwijaya kian meredup. Selepas masa Sriwijaya, para perompak yang berkuasa di Palembang merajalela, merompak kapal lewat di sana. Datanglah bulan Jenggo Laksmana, dan Kapten Zui ketua pampaknya. Laksmana Jenggo yang bijaksana, dinasti aksana. Zui dibawa ke negeri Cina, dipancung leher hukumannya. Palembang sebagai jalur utama jadi aman setelahnya. Barulah Jawa kirim jabatnya ke Diodama, ibu namanya. Tiba-tiba dapat yang pertama
keadaan yang sudah tenang, Majapahit yang menggantikan Singasari mengirim Aryo Damar sebagai adipati di Palembang. Sejak itu, dimulailah kerajaan Palembang di bawah Fazal Jawa. Mulai dari Majapahit hingga berubah Mataram baru. Kerajaan Palembang pertama dipimpin oleh Ki Gedeing Suro sekitar tahun 1528. Setelah 8 generasi, tepatnya sekitar tahun 1659, Belanda membumi hanguskan Kuto Gawang, pusat kekuasaan kerajaan Palembang. Rajanya, Sidoing Rejek, menyingkir ke Indralaya, sementara adiknya, Ki Mas Hindi, tetap di Palembang. Selama 7 tahun, Ki Mas Hindi memulihkan situasi Palembang. Lalu dengan pertimbangan yang matang, dia pun mendirikan Kesultanan Palembang Darussalam pada 3 Maret 1666. Ki Mas Hindi kemudian menggunakan gelar Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Syahidul Imam. Sultanan Palembang Darussalam dibentuk oleh Sunan Sondok piyaga dados pedoman, ada di pangku syariat dijunjung. Negeri Cindo budaya bingin kata macanya, sampai mak niki malar dijago oleh zuriat pewarisnya. Kesultanan Palembang Darussalam mengalami masa kejayaan pada masa Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikrama hingga Sultan Muhammad Bahauddin. Pada masa ini, Palembang kembali naik sebagai pusat pengajaran agama Islam dan sastra. Namun kemudian, Palembang kembali bergejolak pada masa kepemimpinan Sultan Mahmud Badarudin II yang berkuasa dari kurun waktu 12 April 1804 hingga 1821. Dari perang demi perang dialami oleh Sultan Mahmud Badarudin II melawan Inggris dan Belanda. Mulai dari peristiwa Loji Sungai Aur, Perang Menteng, hingga akhirnya Sultan dapat ditaklukkan pada tahun 1821. Lalu Sultan diasingkan ke Ternate oleh Belanda. Meskipun Sultan Mahmud Badarudin II diasingkan, namun tidak ada kata menyerah keluar dari mulutnya. Melawan tidak, menyerah pun tidak. Kata Paduka Sultan yang mulia, yang berjuluk harimau tak kenal menyerah ini.
Sejak itu, perlahan-lahan wilayah negeri Palembang Darussalam dikuasai oleh Belanda hingga diubah statusnya menjadi Keresidenan Palembang sebagai bagian dari Hindia Belanda pada tahun 1825. Pada awal abad ke-20, Palembang memantapkan diri ikut dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia untuk bersama-sama berjuang melawan penjajah Belanda. Berkat perjuangan bersama dengan para pejuang Republik, maka Nusantara pun terbebas cengkraman dari penjajah. Terdengarlah suara Bung Karno yang membahana membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! 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 Hari ini di tepi Sungai Musi akan kembali kita saksikan ledakan kebudayaan yang mendunia. Festival Jazz Internasional Suara Musi 2024.